Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianur Rahman dengan NIM 237111092 dari Prodi Kedokteran. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau membahas mengenai jawaban-jawaban dari UTS Mapel Pendidikan Agama Islam. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan konsep fitrah dalam Islam berdasarkan Al-Quran atau hadis. Baik, untuk jawaban yang pertama ini fitrah itu berasal dari bahasa Arab yang bisa diartikan sebagai kejadian atau agama yang benar, kemudian juga bisa sering diartikan sebagai keadaan di mana kita itu suci atau kesucian. Fitrah itu fitrah itu pada orang awam atau pada orang umumnya itu sering dikaitkan dengan bebas dari noda atau bebas dari dosa, layaknya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, di mana dia itu belum terkena suatu dosa atau terkena suatu noda apapun. Fitrah ini juga sering disebutkan di dalam Al-Quran. Terdapat beberapa ayat, namun yang saya sebutkan ini hanya salah satu saja, yaitu mengenai dari surat Ar-Rum ayat 30. Untuk soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan akidah? Peran akidah bagi seorang muslim adalah untuk membentuk cara berpikir dan bersikap. Apa maksudnya? Berikan contoh dua peran tersebut pada diri Anda sebagai mahasiswa. Baik, akidah sendiri itu bisa diartikan sebagai pemikiran yang mendasar dan menyeluruh tentang alam, manusia, atau bisa diartikan tentang kehidupan sehari-hari kita terhadap sesama, terhadap teman, terhadap tumbuhan, terhadap manusia, terhadap hewan, dan bisa juga diartikan di antara hubungan ketiga hal tersebut. Kemudian untuk dari contoh dua peran tersebut kepada diri Anda sebagai mahasiswa, itu untuk yang berpikir itu bisa dengan cara misal satu hari sebelum perkuliahan kita sudah diberi materi oleh dosen. Nah, kita itu bisa untuk membaca materi tersebut. Dengan membaca materi tersebut, kita akan pasti berpikir mengenai apa yang akan disampaikan oleh dosen pada keesokan harinya. Itu merupakan salah satu bentuk akidah. Kemudian yang kedua tentang bersikap itu bisa ditunjukkan dengan cara ketika perkuliahan itu sedang berlangsung, kita dosen menerangkan di depan kelas, kita mendengarkannya dengan baik, tidak ngobrol dengan temannya, tidak mainan HP, kemudian tidak asik sendiri, sehingga kita menghormati dosen yang sedang mengajarkan kepada kita. Itu salah satu bentuk contoh bersikap tentang akidah. Untuk selanjutnya mengenai nomor 3 yaitu dinyatakan dalam Al-Quran bahwa sholat dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan tercela. Apa maksudnya? Jelaskan bagaimana hal tersebut dapat berlaku pada Anda. Untuk pertanyaan nomor 3 ini, kenapa sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan yang tercela atau buruk? Itu karena sholat itu, ketika kita sholat, yang pertama kita pasti berwudu terlebih dahulu. Berwudu itu merupakan salah satu contoh bersuci, dimana ketika kita kondisi bersuci, itu pasti secara tidak langsung kita itu berarti bersih. Kemudian pada saat melaksanakan sholat, yang melaksanakan sholat 5 waktu, itu pasti kita akan berfokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berfokus kepada diri kita itu supaya lebih dekat kepada Allah dengan menjalankan sholat 5 waktu. Nah, kenapa sholat itu juga bisa mencegah dari perbuatan keji dan tercela? Karena jika kita bersolat, pasti kita akan berfokus ke hal tersebut, yaitu berfokus hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak memikirkan hal-hal yang lain, sehingga sholat itu bisa untuk mencegah terhadap perbuatan yang keji dan juga tercela. Untuk jelaskan bagaimana hal tersebut dapat berlaku pada Anda, mungkin bisa dijelaskan dengan ketika saya sedang melakukan sholat, saya merasa hati saya atau diri saya itu lebih tenang, meskipun pada hari itu banyak tugas dari dosen, banyak yang harus dilakukan. Namun ketika saya sholat itu diri saya itu merasa lebih tenang karena saya berfokus hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu di waktu sholat 5 waktu. Kemudian untuk yang nomor 4, suatu daerah kerap kali tertimpa musibah, bencana alam hingga banyak menimbulkan korban jiwa. Atas saran seorang tokoh masyarakat diminta untuk melarung atau memberi sesaji ke laut dengan harapan musibah akan berhenti. Setelah itu, daerah itu tidak pernah lagi tertimpa musibah, bahkan menjadi daerah yang makmur. Bagaimana pandangan Anda terhadap fenomena tersebut? Baik, untuk
pertanyaan dari nomor 4 ini, dari skenario atau fenomena yang ada di soal itu termasuk perbuatan syirik. Karena apa? Karena uh, kita berharap sesuatu itu tidak dengan meminta doa meminta dengan cara berdoa kepada Allah, namun kita memberikan atau melarung atau memberikan sesaji ke laut. Nah, hal tersebut itu walaupun yang pada akhirnya itu menjadi daerah yang makmur, tidak tertimpa lagi musibah, itu bukan karena kita memberi sesaji atau melarung sesaji itu ke laut, namun itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang dimana suatu masyarakat daerah tersebut itu malah berpikiran bahwa hal tersebut atau sesajen itulah yang menyebabkan daerahnya itu menjadi tidak tertimpa musibah lagi, menjadi daerah yang makmur, bukan karena atas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal yang nomor 5, yaitu tujuan penciptaan manusia di bumi ini adalah untuk beribadah. Jelaskan bahwa kegiatan perkuliahan yang sedang Anda jalani ini termasuk salah satu bentuk ibadah. Baik, untuk yang pertanyaan nomor 5 ini, memang tujuan diciptakan manusia itu adalah untuk beribadah, seperti yang ada di salah satu surat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dan jin itu atau tujuannya atau fungsinya itu adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk kegiatan kuliah itu kenapa bisa dikaitkan dengan ibadah? Itu karena itu beribadah itu belajar itu kan membutuhkan beberapa beragam aspek untuk menjadi satu. Seperti contohnya menggunakan indera pendengaran, menggunakan indera penglihat, terus menggunakan tangan, di mana hal-hal tersebut itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan hal belajar itu kan pasti kita akan menulis, akan melihat, akan mendengarkan dosen yang menerangkan di depan kelas. Nah, dari yang setelah saya sebutkan di sebelumnya itu tadi, kenapa itu bisa disebutkan ibadah? Karena dengan cara itu kita bisa salah satu bentuk implementasi kita terhadap bersyukur atas apa yang dikaruniakan oleh Allah itu kepada kita, yaitu dengan cara kita belajar. Selain itu juga mungkin bisa seperti di hadis-hadis yang sudah sangat banyak sekali dengar oleh orang-orang, yaitu tutuplah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, kayak hal yang disebutkan itu yaitu adalah belajar, dimana ketika kita belajar itu harus bersungguh-sungguh, kalau bisa sampai ke negeri Cina, karena pada waktu itu negeri Cina itu dianggap sebagai negeri yang makmur, dianggap negeri panutan oleh orang-orang pada zaman tersebut. Selanjutnya untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan maksud dari pernyataan belajar rajin bukan penyebab seorang mahasiswa menjadi pandai, dan bekerja keras bukan penyebab seorang pengusaha menjadi kaya. Baik, hal tersebut ini menurut saya ada benarnya dan juga ada tidak benarnya. Untuk hal yang tidak benarnya itu menurut saya belajar rajin itu bukan penyebab seorang menjadi pandai. Menurut saya untuk belajar rajin terus bekerja keras itu merupakan salah satu faktor atau salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya kita belajar rajin, pasti tujuan kita agar bisa pandai. Kita bekerja keras biar bisa kaya. Namun di samping hal itu masih ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan suatu tujuan itu bisa dicapai atau tidak. Seperti contoh, misal kita ingin menjadi pandai. Faktor-faktor itu tidak hanya belajar rajin aja, tetapi bisa juga seperti dengan memanajemen waktu yang baik agar bisa menerapkan agar belajarnya itu lebih efektif. Terus juga kalau misal bersinggungan dengan bekerja keras, itu tidak hanya bekerja keras saja yang bisa menjadi faktor terhadap seseorang itu bisa menjadi kaya. Salah satu contoh faktor yang lainnya itu bisa karena relasi, karena di zaman sekarang ini ketika kita mencari pekerjaan itu pasti juga dibutuhkan oleh bantuan oleh orang lain, karena mencari pekerjaan kan juga tidak gampang. Nah, itulah mengapa saya tadi menyebutkan bahwa pernyataan ini itu ada benarnya dan juga ada tidak benarnya, karena hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video kali ini, yaitu mengenai dari jawaban
ujian tengah semester menghafal pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.